Terima kasih Elsa English karena sudah mendukung video ini. Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru. Pada video kali ini aku akan berbagi caraku belajar bahasa Inggris tanpa teman alias sendirian. Aku membuat video ini karena aku menyadari bahwa ada tantangan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa tertentu. Kali ini aku akan bahas bahasa Inggris. Misalnya, kita tahu untuk bisa improve dalam bahasa Inggris, kita harus sering menggunakan bahasa Inggris dan idealnya itu sama native speaker atau orang yang udah cukup oke dalam bahasa tersebut. Tapi kita tahu bahwa itu tidak mudah. Seringkali kita sulit untuk menemukan teman berbicara dan kalaupun ada, kadang-kadang kita masih belum punya percaya diri yang tinggi untuk bisa menginisiasi pembicaraan dengan mereka. Karena itu, salah satu cara yang terbaik untuk sementara adalah dengan melatih bahasa Inggris kita sendiri. Aku akan membagikan 4 tips pada video ini yang dimulai dari speaking out loud. Speaking out loud atau berbicara dengan keras ini merupakan salah satu cara yang terbaik karena bisa dilakukan hampir kapanpun dan dimanapun. Biasanya sih kebanyakan orang lebih nyaman melakukan ini di kamar saat lagi sendiri atau di depan cermin, tapi banyak juga kadang-kadang yang kepercayaan dirinya mungkin terlalu tinggi dan melakukan ini di tempat umum. Dulu aku sering banget ngomong sendiri dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun yang pelajari di sekolah, dan meskipun itu mengundang tatapan-tatapan agak bingung dari orang-orang di sekelilingku, tapi aku rasa itu membantuku meningkatkan jam terjang belajar bahasa yang aku mau. Ini sangat simple, tinggal ngomong-ngomong sendiri dan utarakan apapun yang kamu mau dengan bahasa yang ingin kamu pelajari. Tip yang kedua adalah dengan merekam diri sendiri. Ini adalah level lanjutan dari hanya sekadar ngomong sendiri. Jadi daripada kita cuma kayak ngomong sendiri gitu, kita di sini bisa ngebaca teks dalam bahasa Inggris, kemudian kita merekam di aplikasi voice recorder. Setelah itu, kita dengarkan rekaman itu kembali untuk menentukan kira-kira kita perlu peningkatan di bagian mana. Menurutku ini paling efektif dilakukan kalau misalnya kita udah punya level input yang cukup. Misalnya kita udah nonton cukup banyak video YouTube berbahasa Inggris, TV series berbahasa Inggris, dan juga dengerin orang-orang berbahasa Inggris berbicara. Dengan ini, ketika kita nanti mendengarkan kembali rekaman yang sudah kita buat, kita bisa lebih tahu dan lebih akurat serta efektif dalam menentukan kira-kira kita butuh peningkatan di mana. Cara ini juga efektif karena ini bisa jadi semacam diary gitu. Nanti di masa depan kita bisa dengarkan kembali rekaman-rekaman lama dan itu juga memotivasi kita ketika kita berpikir bahwa oh ternyata saya sudah belajar atau berkembang sejauh ini. Tip berikutnya adalah dengan menggunakan aplikasi Elsa English. Terima kasih Elsa karena sudah mensponsori video ini. Jadi meskipun video ini disponsori, tadi aku udah coba juga bagaimana Elsa English itu bekerja. Elsa ini adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang dicetuskan oleh salah satu lulusan Stanford University. Aplikasi ini berbasis artificial intelligence dan sangat cocok bagi kamu yang pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu ke level selanjutnya. I know, I'm excited to go back to school though. Nah, kalau misalnya kita bahasa Inggrisnya salah-salah, dia langsung kasih tahu di sini di mana yang harus kita perbaiki. Jadi misalnya tuh dikasih tanda merah atau kuning atau hijau. I know, I'm excited to go back to school though. Nah, dia bakal langsung benerin sesuai dengan pengucapan kita yang berikutnya. Seperti yang kamu lihat tadi, kamu jadi tahu evaluasi di mana penekanan yang kurang, di mana intonasi yang kurang, di mana pelafalan yang bisa kamu perbaiki lagi, dan semuanya itu dipersonalisasi sesuai dengan kemampuanmu saat ini dan juga apa yang kamu sukai. Kemudian juga di sini tersedia feedback yang sangat detail, bahkan sampai per kata dan per suku kata. Kurikulum kita belajar nanti bakal sesuai dengan pilihan, interest, dan nanti teman-teman bakal ikutin assessment testnya sendiri dan dikategorikan sesuai dengan kemampuan teman-teman saat ini. Kamu bisa coba untuk download Elsa English secara gratis dengan link yang ada di deskripsi. Aku juga bekerja sama dengan Elsa English, jadi di situ bakal ada link di mana teman-teman bisa berlangganan berbayar dengan Elsa, dan kalau teman-teman berlangganan melalui link itu, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 15-85%, dan aku juga akan dapat sedikit kickback dari uang berlangganan tersebut. Bagi kamu yang pengen bahasa Inggrisnya semakin dekat ke level native speaker, kamu bisa coba untuk gunakan aplikasi Elsa English. Tip berikutnya ini menurutku adalah salah satu yang paling efektif dan ini juga merupakan tingkat lanjutan dari tip-tip sebelumnya. Tip kita yang keempat adalah shadowing. Jadi shadowing ini adalah ketika kita mencoba untuk memimik atau kita coba untuk mengikuti, menjiplak, meniru native speaker, termasuk logatnya, intonasinya, pelafalannya, penekanannya, cepat dan lambatnya, dan apapun itu yang berhubungan dengan cara ia berbicara. Dulu aku belum ketemu cara ini waktu pertama belajar bahasa Inggris, jadi aku sekarang mencoba untuk menerapkannya dalam belajar bahasa Korea. Biasanya aku melakukan ini sambil membuka drakor di Netflix atau membuka video YouTube berbahasa Korea yang ada subtitlesnya, supaya aku bisa ngikutin speakernya dengan jelas. Aku juga memutar videonya dengan kecepatan 0,75 supaya mulutku lebih bisa mengikuti. Dengan melakukan ini aku juga memastikan bahwa aku nggak terlalu banyak
ceplos-ceplos yang nggak jelas gitu, atau mumbling, atau terlalu banyak tebak-tebak kira-kira apalagi yang bakal diomongin. Karena kalau misalnya videonya terlalu cepat, kita jadi lebih sulit untuk mengikuti, dan kalaupun kita mengikuti, nanti kita jadi kebiasaan untuk mumbling dan membangun habits-habits yang nggak begitu bagus. Jadi kalau bisa kecepatannya sesuai dengan kemampuan kita saat ini dan senyamannya kita dulu. Kalau bisa juga kita nanti sambil ikutin gerak-gerik wajahnya, mulutnya, ekspresinya, kemudian bahasa tubuh dan apapun itu yang berkaitan dengan caranya berbicara. Tip ini juga sangat bagus kalau misalnya kita barengin dengan tips sebelumnya, yaitu dengan sambil direkam. Bagi kita yang kesulitan untuk mencari teman native speaker atau teman belajar bersama, memang cara yang terbaik bukanlah untuk diam saja dan tunggu ketemu teman, tapi untuk belajar sendiri dengan apapun yang kita punya pada saat ini. Semoga tips-tips tadi membantu. Komen di bawah kira-kira teman-teman mau belajar apa lagi. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang cara aku belajar bahasa Inggris, teman-teman bisa tonton videonya di sebelah sini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.